Prodi Pendidikan Ekonomi Reguler Sore, Universitas Pancasila Sakti Bekasi, semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 18721500325. Video ini saya buat sebagai bukti keikutsertaan saya ujian akhir semester mata kuliah kurikulum dan buku teks dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom. Berikut video pemaparan dari saya. Modul ajar yang saya ambil yaitu membahas mengenai ketimpangan distribusi pendapatan. Sebenarnya apa itu ketimpangan pendapatan? Jadi ketimpangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh setiap individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Nah, ketimpangan pendapatan ini merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif, yaitu perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsional distribusi pendapatan daerah. Nah, ketimpangan pendapatan ini mencerminkan pemerataan hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi di kalangan penduduknya. Lanjut. Indikator ketimpangan distribusi pendapatan itu ada 5 poin. Yang pertama, tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Yang kedua, tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, tingkat investasi yang lebih tinggi. Lalu ada depresiasi real. Dan selanjutnya yang terakhir ada perbaikan dalam term of trade. Nah, kita akan membahas ke poin selanjutnya yaitu mengenai pengukuran ketimpangan pendapatan. Nah, untuk pengukuran ketimpangan pendapatan ini ada 3 metode. Yang pertama ada distribusi ukuran atau size distribution. Menurut Todaro dan Smith tahun 2006, distribusi pendapatan perseorangan atau personal distribution of income atau distribusi ukuran pendapatan size distribution of income merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonomi. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Nah, secara umum, mengukur ketimpangan yang pertama dihitung dengan menghitung beberapa persen pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk miskin. Nah, selanjutnya dapat diukur dengan melakukan perbandingan presentasi pendapatan yang diterima oleh 40% orang miskin dengan presentasi yang diterima oleh 20% orang kaya. Tingkat ketimpangan berat apabila 40% penduduk paling miskin menerima kurang dari 12% pendapatan nasional. Lalu tingkat ketimpangan ringan apabila 40% penduduk miskin menerima di atas 17% pendapatan nasional. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu masih sama pengukuran ketimpangan pendapatan dengan cara kurva Lorenz. Nah, kurva Lorenz ini merupakan suatu kurva yang digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan. Kurva Lorenz dikenalkan oleh Conan Lorenz, seorang ahli statistika dari Amerika Serikat pada tahun 1905. Kurva Lorenz menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa share pendapatan mereka. Kurva ini menggambarkan hubungan antara presentasi jumlah penduduk dengan presentasi pendapatan yang diterima menurut Arshad 2010. Nah, menurut Todaro dan Smith tahun 2006, kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara presentasi penerimaan pendapatan dengan presentasi pendapatan total yang benar-benar mereka terima selamanya. Misalkan 1 tahun, kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan presentasi kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili presentasi kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal atau semakin lurus menyiratkan atau mengartikan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaiknya jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal atau semakin melengkung, maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. Dan berikut di atas ini adalah contoh gambar dari kurva Lorenz. Lanjut,
Metode selanjutnya ada indeks Gini. Nah, indeks Gini ini dikenal juga dengan Gini ratio atau rasio Gini atau koefisien Gini. Nah, indeks Gini ini diciptakan oleh Corrado Gini pada tahun 1912. Dalam karyanya yang berjudul Variable Mutability, indeks Gini dihitung dengan menggunakan kurva Lorenz. Caranya adalah membandingkan atau membagi bidang yang dibatasi oleh garis regional dalam kurva Lorenz dengan garis lengkung sebagai penyimpangan atas diagonal. Angka yang didapat kemudian disebut indeks atau koefisien atau rasio Gini. Indeks Gini ini berkisar 0 dan 1. Gini sebesar 0 menunjukkan kemerataan sempurna di mana semua orang mendapatkan pendapatan yang persis sama, sedangkan Gini indeks 1 berarti ada ketidakmerataan yang sempurna menurut Todaro dan Smith tahun 2006. Lalu lanjut, indeks Gini ini juga menunjukkan ketidaksetaraan melalui alat analisis rasio seperti pendapatan per kapita dan produk domestik bruto. Selain itu, indeks Gini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk berbagai sektor dan negara. Indeks Gini dapat menunjukkan perubahan distribusi pendapatan dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, sehingga mampu menunjukkan peningkatan atau penurunan dari ketimpangan pendapatan di suatu negara tersebut. Nah, terus apa aja sih upaya yang harus pemerintah lakukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan? Jadi menurut saya ada beberapa poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu menerapkan pajak penghasilan progresif. Yang kedua subsidi perumahan. Yang ketiga adanya tunjangan pengangguran. Yang keempat transfer dalam bentuk barang. Lanjut menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya lagi yaitu berinvestasi dalam pendidikan yang berkualitas. Lalu ada lagi membuka lebih banyak pelatihan keterampilan kerja, dan yang terakhir yaitu meningkatkan upah minimum. Baik, cukup sekian penjelasan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.